Kembali dipercaya Erik ten Hag, Aaron Wan-Bissaka super happy. Bek Manchester United, Aaron Wan-Bissaka mengaku senang dengan keadaannya saat ini. Ia senang karena Erik ten Hag bersedia memberikannya kesempatan untuk unjuk tampil. Di awal musim 2023 kemarin, situasi Aaron Wan-Bissaka bisa dikatakan kurang baik. Ini disebabkan Ten Hag lebih memilih Diogo Dalot untuk menjadi starter di posisi bek kanan ketimbang dirinya. Namun memasuki awal tahun 2023, situasinya menjadi berubah. Wan-Bissaka jadi pilihan utama Ten Hag, sementara Dalot lebih banyak duduk di bangku cadangan. Wan-Bissaka mengaku senang situasinya sudah berubah saat ini. Sejak seusai Piala Dunia, saya jadi lebih banyak bermain, ujar Aaron Wan-Bissaka kepada MU TV. Wan-Bissaka benar-benar bersyukur dengan keputusan Erik ten Hag untuk memberikannya kesempatan bermain. Ia benar-benar senang bisa turun membela Manchester United dan berkontribusi untuk perjalanan Manchester United pada musim ini. Saya benar-benar bahagia diberi kesempatan bermain oleh manajer, dan saya benar-benar bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sambung Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka menyebut bahwa ia tidak mendapatkan kesempatan itu dengan cuma-cuma. Ia harus menjawab tantangan sang manajer agar bisa bermain di skuad Manchester United. Manajer meminta saya agar lebih proaktif saat berada di area pertahanan lawan, sambung Wan-Bissaka. Saya tahu betul apa yang ia minta, di mana ia ingin saya berada di atas lapangan, dan apa yang ia harapkan dari seluruh pemain termasuk saya, imbuhnya. Sir Jim Ratcliffe isyaratkan mundur, Sheikh Jassim terdepan pemilik Manchester United. Sir Jim Ratcliffe lewat Ineos dikabarkan bersedia mundur dari rencana pembelian Manchester United. Miliarder kelahiran Manchester itu telah menyatakan keinginannya untuk membawa Manchester United kembali ke akarnya bersama para penggemar. Namun, Ineos mendapat saingan berat dari keluarga kerajaan Qatar, yang mengajukan tawaran melalui Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Faktor harga menjadi penyebab miliarder Inggris itu berpikir ulang. Seperti diketahui, keluarga Glazer meminta 6 miliar pound sterling. Bagaimana Anda menentukan harga sebuah lukisan? Bagaimana Anda menentukan harga sebuah rumah? Ini tidak terkait dengan berapa biaya untuk membangun atau berapa biaya untuk mengecat, kata Ratcliffe dalam wawancara dengan Wall Street Journal. Apa yang tidak ingin Anda lakukan adalah membayar harga yang bodoh untuk sesuatu karena kemudian Anda menyesalinya. Jika Sir Jim Ratcliffe benar-benar mundur, maka Sheikh Jassim menjadi kandidat terkuat calon pemilik Manchester United. Sheikh Jassim sudah tak sabar untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani yang kini menjabat sebagai manajer Bank Qatar tersebut menyodorkan tawaran 4 miliar pounds untuk membeli Manchester United. Dia pun paling difavoritkan untuk menjadi pemilik Manchester United. Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan keluarga Glazer. Apakah jadi menjual Manchester United atau tidak setelah mendapat tawaran tersebut? Sikap Sir Jim Ratcliffe kontras dengan Sheikh Jassim. Menurut Sky Sports, bankir Qatar bersedia membayar lebih. Sheikh Jassim dikabarkan ingin membeli 100% saham klub dan telah mengisyaratkan bahwa dia akan siap untuk melunasi utang. Sedangkan Sir Jim Ratcliffe diperkirakan hanya mencari 69% yang saat ini dimiliki oleh Glazer, yang mengungkapkan bahwa mereka terbuka untuk penjualan. Erik ten Hag turun tangan untuk transfer Adrien Rabiot. Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan Adrien Rabiot di musim panas nanti. Erik ten Hag dilaporkan turun tangan untuk menuntaskan transfer ini. Sejak musim lalu, nama Rabiot memang dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan sangat tertarik untuk menjadikannya pilar lini tengah baru Manchester United. Namun di musim lalu usaha Manchester United itu menemui kegagalan. Alhasil di musim panas ini, Manchester United memutuskan untuk mencoba lagi merekrut sang gelandang. Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Rabiot. Erik ten Hag dikabarkan turun tangan untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat ngotot ingin mendatangkan Adrien Rabiot di musim panas nanti. Ia menilai Rabiot punya karakteristik yang pas atas kebutuhannya. Ia membutuhkan gelandang dengan visi dan kemampuan mengumpan di atas rata-rata. Adrien Rabiot dinilai memenuhi kriteria tersebut, alhasil ia akan mencoba memboyongnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag baru-baru ini menghubungi Rabiot secara langsung. Ia menawarkan kesempatan agar Adrien Rabiot pindah ke Old Trafford. Selain itu ia juga memaparkan visi yang ingin ia capai plus apa peran Adrien Rabiot di timnya. Ten Hag memutuskan turun tangan karena ada banyak klub yang berminat pada Adrien Rabiot. Jadi ia tidak mau gagal mendapatkan jasanya lagi di musim panas nanti,
Laporan tersebut mengklaim bahwa kans Manchester United untuk merekrut Rabiot di musim panas nanti cukup terbuka lebar. Sang gelandang dilaporkan ingin menjajal bermain di Inggris, jadi tawaran Manchester United tersebut menarik di mata sang gelandang. Inter Milan coba bajak Donny van de Beek dari Manchester United. Donny van de Beek berpotensi melanjutkan karirnya di Serie A pada musim depan. Raksasa Italia, Inter Milan dilaporkan tertarik untuk memboyong pemain timnas Belanda tersebut. Van de Beek saat ini memasuki musim ketiganya bersama Manchester United. Namun sang gelandang mengalami nasib yang kurang baik bersama Setan Merah. Ia kesulitan beradaptasi dengan tim utama Setan Merah. Alhasil ia lebih banyak duduk di bangku cadangan Setan Merah. Situasi Van de Beek itu ternyata diamati oleh Inter Milan. Laporan Vicajes mengklaim bahwa raksasa Italia itu tertarik untuk merekrut sang gelandang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan sangat tertarik untuk merekrut Van de Beek ke tim mereka. Ini disebabkan Inter saat ini kekurangan gelandang. Alhasil jika ada gelandang mereka yang cedera atau mengalami suspensi, mereka kerap kerepotan. Kebetulan Van de Beek sendiri merupakan gelandang serba bisa, jadi kehadirannya dirasa bisa memberikan dampak yang besar bagi skuad Nerazzurri. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan benar-benar serius ingin mendatangkan Van de Beek. Mereka sudah menyiapkan tawaran untuk membeli sang gelandang. Mereka akan memberikan uang sekitar 20 juta euro ke Manchester United untuk jasa sang pemain. Namun tawaran ini kemungkinan ditolak oleh Manchester United, karena Setan Merah dikabarkan menginginkan minimal 30 juta euro untuk jasa sang pemain. Van de Beek sendiri sudah cukup lama absen di skuad Manchester United. Ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga memaksanya untuk menepi sejenak dari skuad Setan Merah. Kondisi sang gelandang saat ini dilaporkan sudah membaik. Ia berpotensi turut serta dalam pramusim Setan Merah nanti. Barcelona bakal depak Ansu Fati, Manchester United siap menampung. Ansu Fati berpotensi bermain di Inggris pada musim depan. Manchester United dilaporkan tertarik meminang bocah ajaib Barcelona tersebut. Ansu Fati beberapa tahun terakhir menggegerkan dunia sepak bola. Pasalnya di usia yang masih sangat muda, ia berhasil menembus tim utama Barcelona. Namun di musim 2023 ini, ia mulai sering dimainkan sebagai pemain cadangan. Beredar kabar bahwa manajemen Barcelona berencana untuk menjualnya di musim panas nanti, karena mereka butuh tambahan dana untuk menyeimbangkan keuangan mereka. Dilansir Mundo Deportivo, Manchester United ternyata memantau situasi Ansu Fati. Mereka tertarik untuk merekrut sang pemuda di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tertarik merekrut Fati untuk menambah daya gedor mereka. Manchester United memang tidak punya terlalu banyak stok penyerang, apalagi mereka belum menemukan pengganti Cristiano Ronaldo dan Mason Greenwood kemungkinan besar akan dilepas. Itulah mengapa Ansu Fati dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang Manchester United karena bakatnya yang besar. Selain itu Fati bisa bermain di beberapa posisi sehingga ia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Setan Merah. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United sudah mulai membuka komunikasi dengan agen Ansu Fati. Fati saat ini diwakili oleh Jorge Mendes, dan Mendes sendiri diketahui punya relasi yang bagus bersama Manchester United. Karena bertahun-tahun ia membantu Setan Merah mendapatkan pemain-pemain terbaik. Mendes sendiri dilaporkan siap membantu Manchester United untuk mendapatkan Ansu Fati. Jadi saat ini kedua pihak sedang mengupayakan transfer ini bisa terjadi. Barcelona sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar transfer Ansu Fati di musim panas nanti. Mereka dikabarkan meminta bayaran sekitar 70 juta euro untuk pemain timnas Spanyol tersebut. Manchester United siapkan tawaran untuk boyong Kim Min-jae. Manchester United nampaknya tidak main-main dengan ketertarikan mereka untuk merekrut Kim Min-jae. Setan Merah dilaporkan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk merekrut bek Napoli tersebut. Min-jae sebenarnya masih berstatus pendatang baru di Napoli. Ia direkrut dari Fenerbahce pada musim panas kemarin. Dalam waktu singkat, ia berhasil menabiskan diri sebagai salah satu bek tengah terbaik di Serie A. Ia berhasil membawa Napoli meraih Scudetto di musim perdananya di Italia. Manchester United jatuh hati pada sang bek. Dilansir Corriere dello Sport, Setan Merah kini mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Min-jae. Menurut laporan tersebut, Manchester United sedang bersiap untuk mengamankan jasa Min-jae. Mereka tahu bahwa ada klausul khusus dalam kontrak Min-jae. Ia boleh pergi ke klub luar Inggris dalam periode 1-15 Juli tahun 2023 mendatang.
Ia bisa pergi dengan tebusan 60 juta euro. Manchester United dikabarkan siap membayar harga itu untuk merekrut sang bek. Menurut laporan tersebut, Min Jae diplot sebagai pengganti Harry Maguire di musim panas nanti. Kapten Setan Merah itu ingin cabut dari Old Trafford. Pasalnya ia tidak mendapatkan jam bermain reguler di musim ini. Selain Maguire, ada nama Phil Jones dan Axel Tuanzebe yang bakal dilepas Manchester United. Alhasil Setan Merah kekurangan bek tengah dan Min Jae jadi opsi yang diinginkan Ten Hag untuk memperkuat lini pertahanannya. Menurut laporan yang sama, Manchester United punya pesaing untuk mendapatkan jasa bek timnas Korea Selatan tersebut. Tottenham Hotspur dilaporkan tertarik untuk memboyong Min Jae di musim panas nanti juga.